Baik pemirsa, kembali lagi di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Di segmen kedua ini saya sudah bersama dengan Dr. Reni Utami. Dan ada satu penyakit lambung dok ya, yang sering disalahartikan ini sebagai MAH. Nah, yaitu GERD. Nah, langsung saja dok, ini sebenarnya penyakit GERD atau penyakit asam lambung itu apa dok? Jadi untuk GERD sendiri itu ada singkatannya ya sebenarnya, gastroesophageal reflux disease. Jadi di mana di sini keadaan asam lambung yang meningkat, tapi dia naik ke kerongkongan. Penyebabnya itu sebenarnya salah satunya ya karena melemahnya dari katup yang menghubungkan antara kerongkongan dan lambung. Jadi di sana ada katup. Sebenarnya normalnya itu saat makanan masuk, katup ini nanti membuka sehingga makanan bisa masuk ke daerah lambung ya. Tapi pada GERD itu katupnya ini melemah sehingga asam lambung yang ada di lambung itu naik ke atas. Padahal harusnya tertutup sempurna, ini menutupnya tidak sempurna. Karena sudah melemah tadi dok Iya, ya? sudah melemah Kalau katupnya. pemicunya apa dok? Kalau untuk pemicu dari GERD sendiri itu macam-macam. Jadi ini kita bahas untuk makanan dulu ya. Jadi makanan untuk memicu dari GERD itu makanan yang bisa meningkatkan asam lambung. Yang pertama itu makan pedas. Nah, kemudian yang asam-asam. Kemudian ada juga yang mengandung kafein seperti kopi. Kemudian makanan yang berlemak itu bisa juga. Nah, untuk yang lainnya seperti berat badan berlebih atau obesitas itu bisa meningkatkan asam lambung. Kemudian ibu hamil, nah itu bisa juga. Orang-orang yang perokok, nah itu bisa merupakan faktor pencetus dari naiknya asam lambung sehingga nanti kalau misalnya asam lambungnya semakin tinggi, terus nanti bisa terjadi GERD. Berarti kalau GERD ini selalu diawali dengan asam lambung? Karena GERD ini adalah memang penyakit dari asam lambung. Peningkatan dari asam lambung, dia macam-macam sebenarnya penyakit dari asam lambung sendiri. Salah satunya GERD. Nah, kalau gejala yang dialami pasien? Nah, jadi untuk GERD itu gejalanya beberapa ya, tapi ini ada yang spesifik gejalanya. Itu yang pertama bisa, kalau kami nyebutnya heartburn. Jadi dia itu rasa terbakar di daerah dada, kemudian regurgitasi. Regurgitasi ini adalah di mana pasien nanti akan merasa di mulut itu terasa pahit dan asam. Jadi dua itu gejala spesifiknya, rasa terbakar di dada, kemudian di mulut terasa pahit dan asam. Nah, untuk gejala yang lainnya itu ya tadi seperti mual, muntah, rasa bersendawa, sering bersendawa, nyeri di bagian ulu hati, rasa kembung. Nah, itu gejala-gejala yang lain. Aduh itu didengar saja seperti tidak enak dok. Tidak enak. Iya. Terus kalau untuk perbedaannya dok, perbedaan dari MAH, asam lambung dan GERD itu apa yang membedakan dok? Iya, kita harus tahu definisi dulu ya antara MAH, asam lambung sama GERD. Kalau MAH sendiri itu kan memang penyakit dari asam lambung, salah satu penyakit dari asam lambung. GERD sebenarnya ya juga salah satu penyakit dari asam lambung. MAH itu gejalanya dia spesifik di lambung saja. Jadi gejala di lambung seperti nyeri ulu hati, kemudian mual, rasa begah, ingin bersendawa, seperti itu. Tapi kalau untuk GERD itu kan tadi penyebabnya karena melemahnya katup tadi kan ya. Jadi keluhannya itu pasiennya mengeluhkan nyeri dada sama rasa pahit di mulut dan rasa asam. Nah, seperti itu. Jadi definisinya pun berbeda ya antara MAH sama GERD sendiri. Nah kalau seseorang itu dok bisa nggak mengalami MAH dan GERD ini secara bersamaan? Jadi seperti ini, misalnya nih pasien ya datang, dia mengeluhkan nyeri ulu hati sudah lama, terus sering bersendawa, rasa begah katanya. Tapi kok dok rasa pahit nih di mulut, berarti itu mungkin dia sudah mengalami MAH yang sudah lama, kemudian katupnya juga melemah, sehingga bisa menyebabkan GERD tadi, asam lambungnya naik ke atas. Tapi bisa juga orang yang MAH tidak
punya penyakit GERD bisa juga karena Oh. katupnya tadi masih sempurna menutupnya. Hmm. Jadi tergantung dari katupnya yang tidak tadi. mesti kalau mah misalkan GERD itu tidak mesti Tidak ya? mesti. Tapi tergantung dari katup yang menghubungkan antara kerongkongan dan lambung tadi. Apakah itu melemah atau tidak? Kalau misalnya tidak melemah, berarti dia cuma penyakit mah aja. Kalau sudah mulai melemah, kalau sudah merasakan yang nyeri dada, terus rasa pahit di mulut, oh berarti sudah masuk Kadang ke itu GERD. juga ada kayak terasa asam di tenggorokan itu. Iya benar, nggak? sama. Sama itu ya? Sama. Oke, itu sudah masuk GERD berarti ya? Sudah masuk. Wah, parah. Soalnya saya sudah masuk itu Dok. Sudah masuk GERD Iya. berarti ya. Aduh, ini nanti kita akan bahas tentang bagaimana untuk mengatasinya Dok Iya. ya. Namun sebelumnya kita mau tahu juga nih Dok, apakah GERD ini bisa menyebabkan komplikasi Dok? Iya. Jadi untuk GERD sendiri itu bisa menyebabkan komplikasi. Yang pertama itu bisa esofagitis namanya. Jadi itu adalah peradangan di daerah tenggorokan, kerongkongan maksudnya ya. Peradangan ini nanti bisa menyebabkan iritasi. Bisa juga sampai perdarahan biasanya. Wah. Jadi sebenarnya kan asam itu tidak boleh ya berada di daerah kerongkongan. Tapi ini kan dia sering terpapar karena naiknya asam lambung tadi ke kerongkongan terpapar sehingga terjadi iritasi. Nah itu nanti bisa luka lapisan-lapisan dari kerongkongan tersebut. Kemudian bisa juga itu nanti setelah lama kan kena paparan, luka, kemudian nanti bisa timbul kalau bahasa di sini ya, seperti apa ya, bekas luka itu apa ya, kayak kunat ya mungkin ya bahasanya ya. Jadi itu nanti kalau misalnya pasien ini makan kok merasa di daerah kerongkongannya tidak enak ya, kayak berasa ada yang mengganjal seperti itu. Karena tadi ada bekas luka itu. Tadi, Dok, ya? Oke. Nah pemirsa, kita akan bahas GERD ini lebih dalam lagi, tapi setelah jeda iklan berikut tetaplah bersama kami di Ruang Sehat.